Salam, Horas, menjua-jua, jua-jua, Yahoo, ahoy, rahayu, salam keselamatan. Selamat bertemu dalam channel kita, channel Langsung Sitorus pada kesempatan ini yang kita gunakan untuk memahami apa yang menjadi epistel untuk tanggal 18 Mei tahun 2025 minggu depan. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Tuhan dan nanti kita dimampukan untuk memberitakan Injil Kristus kepada seluruh umat kita. Tuhan memberkati kita dan salurkanlah berkat-Mu melalui subscribe dan juga melalui dukungan untuk pelayanan ini. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Firman yang menjadi epistel untuk tanggal 18 Mei tahun 2025 di jemaat-jemaat kita ditentukan dari Hakim-Hakim 5 ayat 1 sampai 12, yaitu bagian dari nyanyian Nabiah Deborah oleh karena kemenangan yang mereka alami mengalahkan tentara Sisera, panglima daripada Raja Yabin. Mari kita baca Hakim 5 ayat 1 sampai 12. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam. Demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Dengarlah, ya raja-raja. Pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung, yakni Sinai, bergoyang di hadapan Tuhan Jehovah Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kabilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam. Sampai engkau bangkit, Deborah. Bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang kuda, menunggang keledai, kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan-jalan, ceritakanlah itu. Di tempat-tempat penimbaan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil.
perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah. Bangunlah, bangunlah. Nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih. Kiranya Tuhan memberkati kita, karena orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan baik yang juga diikuti orang lain. Amin. Tema yang diusulkan untuk kita mengatakan Allah mengaruniakan pertobatan. Sebenarnya tema ini ditarik dari perikop evangelium itu. Allah mengaruniakan pertobatan. Mudah-mudahan kita dapat memahami tema ini melalui perikop ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kitab Hakim-Hakim adalah karya dari penulis-penulis Deuteronomis yang berusaha mempersatukan seluruh umat Israel, meneguhkan iman mereka kepada Tuhan Jehovah Elohim yang memanggil kakek moyang mereka keluar dari Ur Kasdim, dari Haran, dan pergi ke Kanaan, lalu ke Mesir, pindah oleh karena musim kelaparan di zaman Yakub. Yusuf bin Yakub sudah didahulukan Tuhan ke Mesir untuk mempersiapkan masa depan mereka. Dan mereka 400 tahun lebih di Mesir, beranak pinak, bahkan lebih hebat perbanyakan mereka daripada penduduk pribumi, sampai orang Mesir cemburu. Dan setelah orang melupakan Yusuf bin Yakub, mereka dijadikan budak, mulai dari zaman Ramses sampai Firaun-Firaun berikut itu. Ngirilah itu. Lalu Tuhan memanggil Musa yang dia persiapkan di istana Raja Firaun atau Firaun itu, bahkan bisa menjadi putra angkat daripada putri Firaun. Dia diberi nama Musa yang artinya putra. Jadi sang putra yang membawa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Lebih 40 tahun mereka mengembara di padang gurun. Tujuan utama mereka keluar dari Mesir adalah dua, yakni bertemu dengan Tuhan mereka di Gunung Sinai. Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada Musa di Gunung Seir, dan mertua Musa menolong Musa untuk bagaimana mempercayai Jehovah Elohim itu. Dan sewaktu Musa menggembalakan kambing dombanya, Tuhan memanggilnya dari puncak Gunung Sinai, dan dia naik. Di sana dia menerima tugas untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan itu menjadi luar biasa. Ya. 40 tahun dia pergi keluar dari Mesir karena membunuh seorang Mesir. Takut diadukan oleh kawan sebangsanya, mengembara di padang gurun sampai ke Midian. 40 tahun lamanya dia menjadi gembala kambing mertuanya, baru dipanggil kembali ke Mesir.
dan dia berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menyembah Tuhan di Sinai. Dan 40 tahun dia di gunung itu, di gurun itu mengembara bersama bangsa Mesir. Sampai orang-orang Israel yang keluar dari Mesir habis di padang gurun itu. Hanya tinggal Joshua dan Kaleb. Musa sendiri tidak ikut masuk tanah perjanjian. Tujuan kedua, dia mati di Gunung Nebo. Tapi penulis Deuteronomis meneruskan sejarah itu, bagaimana orang Israel masuk ke tanah Kanaan di bawah bimbingan Joshua bin Nun, ya. Mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan dengan bantuan tabut perjanjian itu, yang di dalamnya ada batu penulisan hukum Taurat Tuhan, dan juga ada tongkat haram di dalam yang berbunga itu, ya. Tabut itu terbuat dari emas, ya. Ya, orang-orang Israel kan dianugerahi, dihadiahi emas-emas oleh bangsa Mesir waktu keluar. Sayang pertama sekali emas-emas itu dibikin jadi patung lembu, kemudian itu dilebur lagi dan tidak dibuang, tetapi digunakan untuk membuat tabut perjanjian sebagai tanda bahwa bangsa Israel adalah umat perjanjian. Sejarah itu dicatat lagi terus. Sejak zaman Musa, tanah Kanaan, tanah perjanjian dibagi kepada 12, ya, suku bangsa keturunan Yakub atau 13 marga itu. Luar biasa. Dan sepeninggal Joshua tidak ada lagi pemimpin utama. Lebih dari ratusan tahun tidak muncul pemimpin utama yang dapat mempersatukan bangsa Israel. Tetapi setiap suku dipimpin oleh hakim yang melawan, yang menindas bangsa Israel. Dan di dalam kitab Hakim-Hakim itulah diceritakan semua. Kitab Hakim-Hakim ini adalah ibarat kitab sejarah perjuangan bangsa di Indonesia. Dari setiap suku bangsa dipilih pahlawan yang diceritakan, ya. Dan memang setiap pahlawan dari satu suku berdampak kepada suku-suku yang lain. Hakim yang memperoleh, ya, kemenangannya itu berdampak kepada suku bangsa Israel yang lain-lain. Dan hakim terakhir adalah Samuel, ya. Mereka bosan, bangsa Israel bosan diperintah oleh hakim-hakim. Dan kebetulan putra Samuel itu tidak becus seperti Samuel. Tak beda dari hakim Eli yang punya anak tak becus. Samuel pun punya putra yang tak becus, yang tidak dapat meneruskan pekerjaan ayahnya. Sehingga orang Israel menuntut raja. Dan Tuhan mengabulkannya. Itu hebatnya, ya. Memang kalau itu waktu hakim-hakim itu, Tuhanlah yang menjadi raja mereka, jelas. Atas perintah Tuhan hakimnya maju melawan musuh Israel. Dan selalu yang menang itulah yang diceritakan. Kalau ada hakim yang kalah tidak diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim ini. Dan sehingga kumpulan cerita tentang hakim-hakim yang membela bangsa Israel itulah kitab Hakim-Hakim ini, agar generasi-generasi berikut tahu perjuangan bangsa Israel untuk menegakkan
janji Tuhan mewarisi tanah perjanjian itu untuk menegakkan iman percaya mereka kepada Jehovah Elohim, Khalik langit dan bumi. Dalam perjalanan sejarah bangsa Israel itu, laki-laki dan perempuan betul-betul dipandang sederajat. Tetapi laki-laki lebih banyak yang menjadi pahlawan-pahlawan dibanding perempuan. Yang jelas perempuan bagi bangsa Israel adalah selalu pahlawan di keluarga-keluarga yang benar-benar mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang taat kepada Jehovah Elohim dan menjalankan adat istiadat bangsa Israel. Kita ingat misalnya, ya, ada Hawa memang dianggap sebagai pahlawan, tapi yang menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Tapi di kalangan bangsa Israel kita dengar dalam sejarah keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir, ada Miriam saudara daripada Harun dan Musa. Miriam, ya, binti Amran. Sayang sekali si Miriam ini dibuat menjadi ayahanda Tuhan Yesus oleh orang lain, ya. Tapi sekarang itu udah mereka katakan bukan si Miriam saudara Harun itu, Miriam yang kita tidak tahu asal usulnya katanya. Tapi bagi orang Kristen si Maria itu anak keturunan Daud. Miriam itu nabiah. Setelah bangsa Israel menyeberangi Laut Tabrau, Laut Merah, dia mendendangkan lagu kemenangan. Di kalangan para hakim ditonjolkan Deborah sang nabiah juga, yang menggerakkan bangsa Israel, ya, bersama dengan Hakim Barak bin Abinoam untuk melawan tentara Raja Yabin yang dipimpin oleh Jenderal Sisera. Jenderal ini memimpin 900 pasukan berkuda berkereta, dan Deborah bersama Barak berhasil mengumpul 10.000 tentara Israel. Tetapi dalam cerita ini ditonjolkan bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada orang Israel. Yang sangat ditonjolkan di sini adalah kerjasama antara Barak bin Abinoam dengan Deborah. Setelah 20 tahun menderita di bawah penindasan Raja Yabin melalui tentaranya yang dipimpin Sisera, Deborah mengatakan, ya bangkitlah kau Barak, katanya. Tapi Barak bilang, kalau kau bangkit juga bersamaku baru aku melawan mereka, katanya. Karena mereka berdua muncul. Hukumannya kalau laki-laki kurang berani, ada hukumannya. Bukan kau yang mengalahkan musuh itu, tapi perempuan. Walaupun perempuan yang dimaksud bukan Deborah, melainkan Yael istri Hibir. Jadi laki-laki harus dianggap selalu pemberani memimpin bangsa, ditopang oleh perempuan. Kita berbahagia sekarang ini bahwa negara kita sangat menghargai hak-hak ajasi perempuan. Di negara kita terus dibina agar semua lapisan masyarakat memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki. Di semua lini pekerjaan, perempuan mendapat kesempatan untuk mengisinya. Tidak seperti di negara-negara di Timur Tengah. Masa untuk menyupiri mobil pun barusan diberi izin kepada perempuan, kan? Beruntunglah perempuan di Indonesia ini.
bukan hanya dari sejak lahir dia dianggap manusia mulia. Memang bagi orang Israel tidak dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu, tidak. Surga adalah di tangan Tuhan. Perjuangan adalah hidup menurut firman-Nya, dan surga adalah anugerah Tuhan. Orang Israel, agama Israel tidak mengenal jalan keselamatan, kan? Jalan pengampunan dosa dengan kurban-kurbannya. Ya. Hanya Kristen agama di dunia ini yang menyodorkan keselamatan gratis dan harus dijawab dengan pengorbanan gratis, perbuatan baik gratis. Luar biasa itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Lihatlah kerjasama Deborah dan Barak. Sengaja disusun cerita itu di pasal 4 sampai pasal 5 ini, ya. Bagaimana mereka bertempur, Deborah dan Barak memimpin bangsa Israel yang 10.000 itu. Ternyata, ya, Deborah mengatakan bukan pedangmu yang membunuh semua tentara Sisera, tetapi pedang Tuhan, ya. Tersembunyi pedang-pedangmu, katanya. Tapi yang utama adalah agar bangsa Israel tegak dalam iman percayanya, ya, menyembah Jehovah Elohim. Pertempuran itu memuncak meledak setelah ada paksaan kepada bangsa Israel untuk menyembah Allah selain Jehovah Elohim, ya. Dan memang penduduk-penduduk pedusunan tidak tahu berbuat apa-apa, ya, toleh, oke. Kami diam-diam aja di sini, katanya. Kalau pemimpin tidak bergerak, apa boleh buatlah, katanya. Sedangkan pemimpin tidak bergerak, makanya mereka tidak tahu berbuat apa. Banyak bangsa-bangsa penduduk-pendudukannya tidak tahu apa-apa yang terjadi. Harus pemimpin-pemimpin yang bijak, yang bangkit. Entah itu laki-laki atau perempuan. Dan kalau boleh laki-laki bekerja sama dengan perempuan. Kita bangga sekarang ini punya Presiden Jenderal Purnawirawan. Kita bangga punya presiden dulu, ya, dari sipil Soekarno, dari militer Soeharto, dari sipil Habibie, dari sipil juga Gus Dur, ya, dari sipil juga Megawati, lalu Jokowi, dan sampai ke tangan yang mantan militer, pensiunan militer sekarang. Tapi kita bangga ada perempuan yang sangat hebat membantu beliau, yaitu Menteri Keuangan kita. Di Indonesia, Kristen yang memberikan hak yang sama untuk menjadi pemimpin agama. Kristen yang memberikan itu. Memang di Buddha saya lihat sudah ada perempuan-perempuan yang menjadi tokoh-tokoh agama. Tapi di agama tetangga kita harus selalu laki-laki, ya. Masih saya dengar kritikan waktu Megawati menjadi presiden, sebenarnya katanya tidak boleh perempuan menjadi presiden, harus laki-laki, kata. Kolot itu menurut saya. Karena Tuhan tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan, melainkan menggunakannya demi kemaslahatan umatnya, demi penegakan iman percaya kepada Tuhan Jehovah Elohim. Dan itu diteruskan setelah Tuhan Yesus juga datang di dunia. Yesus memilih murid-muridnya bukan hanya laki-laki, yang 12 orang laki-laki, yang 70 orang ada perempuan. Dan perempuan yang dipilih untuk memberitahu tentang kebangkitan Yesus Kristus.
Sehingga berita keselamatan harus disampaikan oleh perempuan ke seluruh dunia ini juga. Makanya gereja-gereja kita juga menggunakan perempuan sebagai pemberita Injil. Memang masih ada gereja yang tidak menggunakan perempuan menjadi pastor, Katolik misalnya. Bukan hanya itu, Gereja Lutheran Sinode Missouri tidak menahbiskan perempuan juga menjadi pastor, pendeta. Di Sumatera Utara, Gereja Kristen Lutheran Indonesia sudah menolak perempuan menjadi pendeta. Kemunduran itu menurut saya. Yang bagus adalah semua diperlakukan. Ya. Kalau hakim di kalangan Israel lebih dari puluhan laki-laki, satu perempuan. Jadi dengan sendirinya terjadi kuota diatur oleh Tuhan. Tidak boleh perempuan lebih banyak menjadi hakim-hakim. Tapi perempuan itu harus ada kesempatan dari hakim. Demikian juga di gereja kita. Tidak boleh perempuan lebih banyak menjadi pendeta daripada laki-laki. Jadi jangan sakit hati kalau ada penerimaan pendeta dipakai kuota misalnya 1 perempuan 10 laki-laki. Kan kayak gitu. Dan itu demi kemaslahatan bangsa, demi kemajuan pemberitaan Injil dan lain-lain. Dan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Deborah itu bukan hanya nabiah, bukan hanya seorang pahlawan, dia seniman juga. Pandai merangkai lagu, nyanyian, mazmur dan bermazmur. Minggu kita minggu kantate, bersuka cita, bermazmur, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Makanya perikop ini dipilih menjadi khotbah di gereja-gereja kita. Agar kita tergerak, ya, jangan hanya laki-laki yang menggubah. Terima kasih di Indonesia bahwa pencipta lagu-lagu kebangsaan kita, lagu-lagu nasional itu bukan hanya laki-laki. Ya, Satu Nusa Satu Bangsa oleh Liberty Manik, Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman, tapi banyak lagu yang dikarang oleh Ibu Sud. Namanya udah Ibu Sud, perempuan itu. Ya. Jadi perempuan harus membenahi diri, memampukan dirinya, bukan hanya pemberita Injil, bukan hanya menjadi pahlawan, pemimpin, ya. Indonesia ada pahlawan perempuan, Nadine misalnya. Tapi juga harus menjadi seniman yang pandai bernyanyi, pandai juga bermazmur, ya. Deborah itu tidak cemburu kepada suku-suku bangsa Israel yang tidak ikut berperang, karena ada suku bangsa itu tidak mau berperang. Gilead misalnya, Ruben misalnya, gak apa-apalah. Ada yang sangat mendukung dia, Zebulun dan Naftali, dan mereka bangun bersama demi kemaslahatan mereka, berjuang mereka, ya. Jadi harus diceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Seperti juga Tuhan Yesus memerintahkan kita bahwa keselamatan yang dianugerahkannya itu harus diceritakan di mana-mana. Juga kemenangan bangsa Israel, ya, sewaktu Deborah dan Barak memimpin melawan bangsa Yamin itu dan Sisera, ya. Bangsa Israel yang turut berperang adalah pasukan-pasukan sukarela, ya. Jadi orang-orang yang menunggang keledai betina putih harus tahu itu, mendengar ada tenaga-tenaga sukarela. Pasukan sukarela lebih berhasil daripada pasukan reguler. Makanya dalam membasmi pemberontakan pun di negeri manapun, pasukan sukarela lebih bersungguh-sungguh dari pasukan reguler, ya. Karena apa? Pasukan sukarela selalu lebih tahu apa yang diperjuangkannya, ya. Dan setelah menang, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, ya. Jadi harus bangkit, bangun semua,
nyanyikan suatu nyanyian, hai Deborah, hai kaum perempuan, bernyanyilah agar segala sesuatu kelelahan memperjuangkan bangsa ini bisa dihilangkan dari badan ini. Hai Barak, bernyanyilah. Juga pahlawan-pahlawan laki-laki harus mau bernyanyi. Kita bangga melihat tentara-tentara kita juga mampu bernyanyi sehingga mereka bisa melepas lelah sewaktu capek bertugas, ya, dan tidak menyalurkan kelelahan mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Mereka bernyanyi sungguh indah. Dan perhatikanlah bahwa yang kita perjuangkan adalah tujuan mewarisi negeri perjanjian. Orang Israel, negeri perjanjiannya adalah tanah Israel. Negeri perjanjian kita adalah Indonesia Firdaus. Ya. Kan Indonesia terkenal sebagai Taman Firdaus karena indahnya luar biasa. Maka kita harus berjuang demi kemaslahatan 300 juga juta penduduk Indonesia tanpa kecuali, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Diperlukan di Indonesia lebih dari puluhan ribu tentara. Jangan ada yang ribut kalau mengatakan bahwa tentara itu, TNI itu jangan duifungsi katanya. Kalau saya mengatakan tentara itu harus multifungsi sesuai dengan kebutuhan kemaslahatan bangsa di Indonesia. Karena lain-lain daerah lain juga pergumulannya, ya. Kalau di daerah yang terjadi pemberontakan harus tentara yang harus menjadi pemimpin. Mana mampu sipil. Jadilah di Papua dibikin sipil memerintah. Justru para pemimpin sipil itu diperas oleh OPM, membelanjai mereka. Jadi sekarang tidak bisa lagi, harus tentara yang memegang setiap provinsi kabupaten yang ada di Papua misalnya. Ya. Tapi di Sumatera, di Jawa tak usahlah tentara, ya kan. Bisa sipil bekerja sama dengan tentara. Jadi memang fungsi-fungsi tentara seperti di zaman Barak dan Deborah ini adalah kontekstual, harus kontekstual. Jangan ada undang-undang yang membatasi tentara bekerja bisa kontekstual. Harus bisa. Karena yang harus dijaga adalah jangan tentara menyalahgunakan kuasa yang dibebankan kepada dia. Ya. Supremasi sipil membuat negara Indonesia menjadi koruptor terbesar di dunia ini. Apa kita harus mau itu? Jangan tidak mau itu. Ya. Pernah di zaman Soeharto memang tentara menjadi kekuatan yang menindas rakyat dan itu tidak ditiru. Jadi harus kombinasi supremasi tentara dan supremasi sipil. Bekerja samalah. Karena itu yang diaturkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kan kayak gitu. Di gereja pun harus bekerja sama kaum paderi atau para imam dengan warga. Ya. Jangan sampai ada pemimpin jemaat yang diktator, jangan. Jangan sampai ada warga jemaat yang demo menghabisi pelayan-pelayan gerejanya. Karena sudah pernah ada jemaat mengalami begitu. Umatnya mogok semua, tidak mau melakukan pekerjaan daripada yang dianjurkan oleh pelayan gereja. Sehingga pelayan gereja megap, mau apa kayaknya bikin. Akhirnya pendetanya pun diganti agar kembali pulih kerjasama antara pemimpin rohani dengan umat yang dipimpin, kan kayak gitu. Di negara pun begitu, ya. Kalau ada presiden kita yang diktator, ya dievaluasi lah, ya.
Ada wakil presiden kita yang tidak diktator, yang mau tunduk di bawah kepemimpinan presiden, dianggap tidak mampu. Tapi kalau wakil presiden kita itu memperlakukan diri seolah-olah lebih jago dari presiden, pasti bebet itu katanya lagi. Seolah-olah dia presiden, katanya lagi begitu. Jadi hampir tidak ada yang sebenarnya bagi bangsa ini yang tidak menjadi persoalan. Tapi untunglah hanya segelintir orang yang berpikir miring itu. Mayoritas di Indonesia masih mencintai kebaikan, kedamaian, dan kemakmuran, kepandaian, kepintaran, dan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan melawan dosa, kemenangan melawan musuh-musuh negara dan lain-lain. Kemenangan dengan adanya damai sejahtera di dalam gereja dan kehidupan kita bergereja. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, berkatilah renungan yang telah kami terima, mudah-mudahan dapat menggelitik kami untuk semakin terbuka melihat tanggung jawab kami ke depan itu. Berkatilah bangsa Indonesia, negara kami semua. Berikan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Pergunakanlah laki-laki dan perempuan demi kemaslahatan bangsa kami, demi pembangunan hidup keberagaman yang bagus di Indonesia kami. Terima kasih Bapak, sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.